kekuatan ekstra parlementer seperti PA 212 ini kan demikian dahsyat. Oleh karena itu dari awal sudah muncul skenario bagaimana caranya Habib Rizik Syihab ini, satu, dicabut hak politiknya, yang kedua organisasi naungannya dibubarkan, yang ketiga dia tidak punya aktivitas politik. Nah, saya walaupun di balik ini saya merasa bangga bahwa Habib Rizik Syihab lebih berbahaya, lebih kuat dari partai politik manapun. Habib Rizik beroposisi, jelas beroposisi. Hormati aja, harus dihormati posisi oposisinya. Dia boleh nggak ditangkap? Boleh. Tunjukkan kriminalnya, selesai. Jadi jangan dikaitkan dengan posisi dia sebagai oposisi. Habib Rizik itu dokter loh. Dia di-train di dalam metodologi. Dia punya kapasitas untuk menghasilkan narasi yang akademis itu. Tapi saya percaya dia nggak akan mengobrak-abrik Indonesia. Bagaimana caranya mengobrak-abrik Indonesia itu? Melawan siapa itu? Jadi sebetulnya keadaan kita hari ini menjadi absurd karena orang ingin menangkap orang ingin memenjarakan orang itu. Rezim maksudnya. Jadi di kepala rezim itu harus ada yang dipenjarakan tuh. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Bagaimana mungkin kemudian dihukum dengan pidana penjara yang luar biasa jadinya, ya? Bayangkan menjadi 4 tahun penjara untuk kasus ecek-ecek, ya. Jadi hukum di negeri ini memang aneh-aneh sedap gitu ya. Makanya tidak heran kalau lawyer Habib Rizik mengatakan ya mestinya harus tunggu pemilu 2024 baru keadilan bisa ditegakkan. Belum lagi 2024 nanti ternyata hanya pesta di antara oligarki saja. Kan saya sudah. Mantap, PA 212 ungkap ada banyak parpol yang inginkan HRS menjadi mesin politik Pilpres 2024. Walaupun mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab di penjara, tampaknya tidak menyurutkan pengaruhnya dalam gelaran pemilihan presiden 2024. Ketua PA 212 Aminuddin menegaskan bahwa pihaknya yakin meski HRS terkurung di balik jeruji besi, namun hal itu tak menghalangi pengaruh politiknya yang mampu menggait massa. Terlebih pihaknya mengklaim bahwa masih banyak simpatisan yang setia pada komando Habib Rizik. Hal itu terbukti dari kerumunan massa yang berdatangan dan menghadiri sidang putusan hukum perkara HRS. Lebih lanjut, Aminuddin juga menyoroti dugaan permainan politik dalam perkara yang menjerat Habib Rizik. Menurutnya ada pihak yang ketakutan dengan kekuatan HRS jelang Pilpres 2024. Meski dijegal dengan berbagai cara, pihaknya justru melihat potensi lain yang ada pada diri HRS sebagai tokoh yang disegani banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah soal potensi meramaikan ajang Pilpres 2024. Bahkan belakangan ini banyak partai politik yang ingin meminang Habib Rizik Syihab. Aminuddin mengatakan kekuatan politik Habib Rizik tetap akan mempengaruhi jumlah suara di Pilpres 2024 mendatang. Untuk itulah Aminuddin menegaskan walaupun kini HRS ditahan, namun para pendukungnya tetap setia dan menunggu perintah. Jokowi 3 periode kandas, MPR, Megawati tolak perpanjangan masa jabatan presiden. Ada info terbaru dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid soal presiden 3 periode. Politikus PKS ini menyebut bahwa Presiden kelima RI sekaligus Ketum PDIP menolak amandemen UUD 1945. Terlebih jika hal itu untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Lihatlah pernyataan dari Bu Mega Soekarno Putri yang kemudian diulangi oleh Pak Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari PDIP, disampaikan juga oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Katanya dalam diskusi amandemen UUD 1945, untuk apa?
Sabtu, 10 September. Tegas Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Samin Hidayat. Bahkan kata Hidayat, Megawati mengkritik salah satu tokoh nasional yang menyebut Presiden Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Dia bilang bila PDIP tak mendukung amandemen maka masalah sudah selesai. Demikian juga yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto Kristianto. Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesailah jelasnya. Hidayat dikutip Merdeka.com mengungkapkan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode sudah ditutup atau case closed. Tapi masih ada pihak memanaskan wacana jabatan Presiden diperpanjang. Menurut kami, case closed tapi kan terus saja ada yang terus ngompori untuk tetap membuka hal itu, ujarnya. Lebih lanjut, kata dia, tak ada atmosfer dari pimpinan maupun anggota MPR yang mengusulkan amandemen UUD 1945 secara formal. Menurutnya, sampai saat ini UUD 1945 masih sebatas kajian. Kalau dari atmosfer dari MPR sendiri, saya tidak mendengar baik dari pimpinan MPR maupun anggota MPR yang mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar secara formal, tandasnya. Praktisi hukum atau pengacara sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Walita Umat Ahmad Kozinudin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo lebih layak dipolisikan daripada Heru Subeno Arif terkait dugaan kasus penyebaran hoaks atau berita bohong. Seperti diketahui, jurnalis senior sekaligus konsultan media dan politik Heru Subeno Arif kabarnya bakal dilaporkan ke polisi oleh Gardu Banteng Marhain atau GBM atas kasus dugaan penyebaran hoaks Megawati kritis. Menanggapi hal itu, Ahmad Kozinudin memberi dukungan telak untuk Heru Subeno Arif yang ia nilai telah melakukan verifikasi jurnalisme bukan menyebarkan hoaks. Justru menurut Ahmad Kozinudin, Jokowi lah yang lebih sering menyebarkan hoaks dibandingkan Heru Subeno Arif, jadi RI1 tersebut lebih layak dipolisikan. Pernyataan pengacara itu juga diperkuat atau dibuat ulang oleh ekonom Rizal Ramli melalui cuitan akun Twitternya @ramlirizal yang mana mengutip dari kanal YouTube One Edit Channel. Jurnalis senior Heru Subeno Arif dipolisikan GBM dianggap sebar hoaks tentang kondisi Megawati. Ujar Rizal Ramli dikutip Isu Bogor dari cuitan akun Twitternya.